Dan terjadi lagi hal yang tidak diinginkan dari semua pembeli, yaitu membeli bahan yang tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Dan selamat datang lagi di Ayo Ngopi episode kedua. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu kita kasih identitas dulu. Jadi ada yang namanya A, ada namanya B, ada yang namanya C. Jadi si A ini adalah salah satu tim yang punya workshop di satu daerah, yang dimana workshopnya itu nanti akan didatangin oleh si pembeli alias si B ini. Dan pembeli ini yang nomor 2 ini, si B ini beli bilah dari si C. Oke, gitu dulu. Jadi kita bahas dulu dari awal. Dimana teman-teman mungkin yang suka nonton video-video saya sebelumnya itu akan paham kalau baja itu punya yang namanya karbida, alias dia itu punya molekul-molekul struktur baja. Nah, yang mana molekul itu yang disebut karbida itu akan terlihat ketika bilahnya itu mirror. Oke? Teman-teman yang suka nonton video saya itu pasti udah akan paham jelas betul di situ bahwa setiap bahan itu punya struktur karbidanya masing-masing, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah, fisika dan kimiawi ya. Itu terjadi begitu saja di dunia metalurgi gitu ya. Teman-teman mungkin kalau mau paham ya, teman-teman bisa kunjungi ahli-ahli metalurgi ya, metalurgi yang memang bergerak di dunia perbajaan. Oke, jadi pendahuluannya adalah ada satu si B ini ya, Akang B, kita sebut Akang B yang barusan saya sebut nomor 2 ini. Dia mampir ke workshopnya Akang A. Nah, dia ini bawa bilah kicik-kicik gitu ya. Dia bawa bilah yang dia beli dari si C. Nah, ketika Kang B ini datang ke workshopnya si Kang A ini, dia ini pengen bilahnya itu direstorasi gitu ya. Maksudnya bilahnya itu udah bagus, cuma dia pengen geometrinya itu dibenerin jadi lebih flat, karena waktu itu Akang B ini bilang dia ini beli bilah tapi kok bilahnya masih agak gemuk gitu ya, artinya convex lah ya kalau bahasa di dunia pisaunya itu. Otomatis kan dia beli bilah itu kayak ada apa namanya, grafir nama bilahnya gitu ya, ada nama bilahnya gitu, nama bahan yang dipakai untuk bilah tersebut. Nah, di situ tertulis apa namanya, baja Vanax gitu ya, baja Vanax. Jadi si A ini bilang sama si B ini, jadi tanpa ada unsur ngejelek-jelekin, tanpa ada unsur tidak menghormati sama sekali, si A ini menghormati semua karya seni yang terdapat dari produk lokal gitu ya. Jadi si A ini bilang kalau ini gimana kalau barangnya diretur, karena barang yang Akang beli ini bukan barang yang Akang mau. Ke si A bilang ini gitu kan. Si B bilang, oh emang iya, emang ketahuan dari mana? Akhirnya si A ini menunjukkan bahan yang sebenarnya, maksudnya yang punya efek yang sama dengan bahan Vanax gitu ya, punya ciri-ciri fisik yang sama dengan bahan Vanax. Akhirnya ditunjukkanlah sama si Kang A ini ke Akang B. Barulah Akang B paham kalau dia itu sudah tertipu dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Harganya pun di atas 3 jutaan dan dia beli 2 bilah. Maksudnya ya miris juga di negeri Wakanda, yang dimana kejujuran itu sudah menjadi hal yang hal yang langka ya di dunia para oknum seller gitu ya, atau di dunia pebisnis pun sebenarnya banyak ya kayak begitu, karena dia mengincar margin yang besar gitu. Dan juga yang ngerinya lagi, di salah satu daerah di negeri Wakanda ada yang bilang N695 itu sama dengan Elmax. Iya, kandungan kromiumnya lebih tinggi memang dari Elmax, tapi yang namanya karbida alias struktur baja itu ada rumusnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tinggi-tinggian angka di dunia baja, itu bukan begitu cara kerjanya. Vanax itu karbonnya kayak cuma berapa 0% sih. Maksudnya dengan karbon yang sebegitu, dia bisa mencapai kekerasan di atas 60 HRC. Apakah karbonnya yang menentukan? Enggak juga kan? Jadi memang di dunia baja itu ada ketersambungan antara struktur yang satu dengan struktur yang lain. Jadi ketika hadirnya struktur misal struktur A
dia akan memperkuat si struktur B. Jadi kalau misalnya keduanya ini bergabung, akan menaikkan kekerasan, akan misal meningkatkan daya tahan dia terhadap panas dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman juga yang sering main di dunia bela udah paham akan hal itu. Nah, balik lagi ke masalah yang barusan dari cerita fiktif yang lagi saya ceritain ini. Jadi si Akang B ini menuntut barangnya itu untuk diretur, terus ya itu sebagai haknya dia kan, sebagai dia hak yang beli. Dan si C ini juga merespon dengan baik, alhamdulillahnya. Ya akhirnya ketika tiga pihak ini ngobrol lewat telepon, jadi si A ini bilang, gimana kalau misal dicek dari belinya di mana gitu loh. Maksudnya apa, yang jual bajanya ngaku-ngaku aja bahan Vanax misalnya, atau misal antum sebagai seller kirim ke maker yang maksudnya dia juga main tangan di sana gitu loh. Nah akhirnya si pihak makernya ya ikut dihubungi dan ya masih santuy. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol santuy, ya oke, akhirnya dibahas secara ilmiah juga oleh si Kang A ini. Dan ya selesai begitu, dan akhirnya ya udah fix di retur gitu ya. Pulanglah si A ini ke rumahnya karena dia ada satu acara dengan keluarganya, dan ketika jalan pulang itu ya ditelepon oleh pihak maker gitu. Tapi yang menjadi analisa si Akang A ini, analisa dan hipotesa dari Akang A ini, ternyata pihak maker ini adalah pihak kedua. Jadi si orang C ini dia itu pihak ketiga. Jadi ada si pihak ketiga ini kirim ke pihak kedua itu ngirim ke pihak pertama, alias yang mana maker aslinya tuh ya ini pihak pertama gitu loh. Nah di telepon perjalanan pulang itulah si A ini mendapat ancaman-ancaman yang sebenarnya itu bisa didiskusikan secara ilmiah gitu ya. Maksudnya dia sampai bilang, kok bisa ya kamu hebat banget ya, maksudnya dengan nada yang kayak menyindir gitu loh, kayak menyindir, kok bisa ya kamu tahu itu bukan baja Vanax padahal udah jadi bila gitu loh. Si A ini bilang secara ilmiah, maksudnya diajak diskusi secara ilmiah, ya itu punya struktur, maksudnya semua orang bisa lihat dengan kalau misal udah mirror polish dan segala macam. Kalau satin pun kayak baja misal A88, S600, baja kayak DMO5 itu kalau kena pantulan cahaya kayak yang ini nih, CRI 95 kurang lebih, itu bisa terlihat karbidanya, struktur bajanya itu kan bisa kelihatan ya. Mungkin teman-teman juga yang sering nonton video ini video di channel ini ya, itu udah paham betul dengan ya, oh ternyata ada karbidanya kelihatan gitu ya. Nah akhirnya setelah diajak diskusi malah kayak mengancam, ya mungkin di pihak yang kedua ini merasa kesenggol gitu ya dengan statement dan analisanya si Akang A ini, sehingga ada yang mungkin jadi analisa dan hipotesa juga, ada sesuatu hal yang dia tutupi dari pihak ketiga agar rahasia ini nggak terbongkar gitu sama si Akang A. Oke. Nah uniknya dia kasih ancaman dan segala macam, ya si Akang A jawabnya oke, iya aja, karena ya dengan bukti yang kuat, maksudnya dia juga tidak akan ragu dengan statementnya tersebut dengan bukti yang kuat. Oke. Nah akhirnya karena waktu itu si Akang A ini merasa terancam, akhirnya dia menghubungi si Akang B ini. Akang B coba bilahnya nanti jangan dulu dikirim ke pihak seller, nanti kita buktikan dulu secara ilmiah di sini, karena itu harus dibuktikan benar-benar dengan cara ilmiah. Andai saja kalau misal si Akang A ini harus dibawa ke jalur hukum dan jalur kepolisian. Jadi sampai situ akhirnya si pihak B ini minta sama si pihak ketiga, kalau kamu sampai memperpanjang ini, saya juga akan menjelek-jelekin nama kamu, katanya di sosial media. Oke, akhirnya ya maksudnya itu menjadi hak juga buat dia gitu loh, buat si Akang B ini ya. Si Akang B ini punya hak atas dia beli barang itu, yang mana harusnya dia dapat barang C
tapi dia malah dapat barang A gitu ya. Itu hak dia. Maksudnya dia mau balas dendam atau mau kayak gimana pun, ya itu haknya Akang B. Ya maksudnya kalau ngancem mah nggak usah deh gitu. Tapi kita ini fair-fairan aja. Maksudnya kalau memang bahan yang dijual bukan itu, ya ganti dong sama bahan yang aslinya gitu. Ya gak sih? Maksudnya ya fair lah. Kamu tetap nama kamu itu bagus akhirnya, dan pelanggan kamu juga puas loh gitu. Dengan ya hasil garapan, dengan apa yang dia ekspektasikan gitu ya. Akhirnya sampai di situ, sudahlah, selesai ceritanya sampai di situ, dan di retur barangnya. Dan sampai sekarang sih di dunia fiktif itu katanya nggak sampai dilanjutin masalahnya, karena memang ada ya, apakah ini satu hal yang memang tidak mau terbongkar atau gimana, saya pun nggak paham di dunia Wakanda itu. Jadi akhirnya muncullah Bella M390, yang mana ini di grafirnya ini unik ya, nggak seperti biasanya. Jadi teman-teman kalau bisa lihat nih, M390 ini, aduh saya nggak bisa ngeliat lagi. M390 punya cerita gitu ya, ini tulisannya. Nah itu berdasarkan dari cerita fiktif tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman pun bisa paham mungkin ya, kalau misal baja M390 ini punya efek yang berawan kayak begini guys. Gitu ya. Dibanding sama bahan ini nih. Ini bahan 440 nih. Wait. Ini punyanya Kang Mukhlis. Ini nanti kita review setelah saya buat video ini. Dan mungkin tayangnya pun akan duluan ini ya, daripada yang video yang sekarang dibuat. Tuh, mirrornya beda ya. Ini karena saya pakai kamera depan sih, jadi kurang ini ya, kurang jelas. Nanti deh. Ya teman-teman juga kalau udah sering nonton video saya mah pasti udah ini lah ya. Maksudnya tampilannya juga 4K juga, maksudnya high quality. Gitu ya. Ini M390. Jadi saya memang sengaja membawakan cerita ini hanya untuk satu pisau yang ini. Jadi di episode sebelumnya itu kan saya udah spill ya, yang episode Hollow Grind itu ada satu cerita yang saya rasa kurang etis kalau dipublish gitu ya, dan ini saya buat video ini khusus untuk cerita itu gitu ya, cerita fiktif di dunia Wakanda teman-teman. Ini bahannya M390. Ini cakep banget guys. Ini panjangnya berapa ya? Saya lupa 30 apa 27 gitu ya. Ini harganya 3,5. Harganya 3,5. Jadi dari cerita itu muncullah Bella ini yang dipesan sama salah satu konsumen kita gitu loh. Nah, ini langsung kita tes nih. Kita tes. Kayak begini tajamannya. Mantap. nggak rapi. Bentar. Mantap. Ketajamannya kayak begitu guys. Jadi kalau misal udah ke tisu mah ya ke kertas juga udah pasti enak lah ya. Ketajamannya kayak begitu. Ini speknya sembelih. Jadi ini ada rikasonya juga, teman-teman bisa lihat. Kayunya pakai kayu ingas. Kayunya kayak begini. Tuh. Ini kayaknya kalau pakai kamera belakang dan di luar itu kayaknya bagus deh ya efeknya. Jadi maksudnya merahnya itu kelihatan banget gitu loh kalau ingas. Ya mungkin segitu aja cerita yang mau saya sampaikan. Semoga ini menjadi episode Ayo Ngopi paling mendebarkan ya, karena ini di dunia fiktif, di dunia Wakanda itu sampai si Akang A ini menjadi diteror gitu ya, diteror, dan ya katanya mau dibawa ke pengadilan dan polisi gitu. Jadi semoga menjadi pelajaran buat semuanya, dan buat teman-teman yang mau beli bilah dimanapun, nggak harus di Aquila. Teman-teman pahami sellernya, pahami makernya, kalau dia itu memang benar-benar paham dengan apa yang dia lakukan, dan dia juga bisa menjual dengan harga yang masuk akal, dan itu setara dengan kualitas yang mereka jual. Maksudnya teman-teman nggak usah beli di Aquila, nggak apa-apa. Cuma saya nitip pesan, jadilah pembeli yang pintar. Nah, dimana
pasar mereka itu kan yang mau nipu-nipu itu ya pelanggan-pelanggan yang memang cuma oh ya udah deh karena lu kenalan gue, atau misal ya udah memang sudah terkenal mereknya, misal brandnya sudah terkenal, YouTube channelnya sudah terkenal, akhirnya dia nggak, dengan suka hati, dengan rela hati dia beli di situ dengan ketidaktahuannya, dengan bermodalkan ya udah orang banyak udah beli di sini. Itu juga tidak menentukan kejujuran dari maker dan seller tersebut gitu ya. Dan buat teman-teman nih, seller-seller dan maker-maker yang cuma mau untung besar dan malah nipu konsumen-konsumen, saya ingatkan, kalian itu harus takut sama Allah. Allah yang menilai, Allah yang memberi hukuman, Allah yang segala bisa. Kalian takut sama Allah. Jangan karena tidak ketahuan sama manusia dan kalian bisa bertindak seenaknya. Ya walaupun ada berbagai cara untuk melindungi apa yang kalian lakukan itu, untuk ya tertutup aja gitu, tertutup aja dan orang-orang nggak akan tahu gitu. Tapi masih banyak kok cara halal yang memang itu bisa jadi nilai tambah buat teman-teman seller dan teman maker yang ya udah jualannya aja jualan jujur, kualitasnya tingkatkan. Kalau misal ada yang kritik, ada yang mau disampaikan dari konsumennya, itu barangkali bisa menjadi salah satu pelajaran dan bahan revisi dari barang yang teman-teman jual gitu kan. Mungkin ya jadi seller jujur itu kok enak loh gitu loh. Maksudnya ada ketenangan hati di situ, kalian nggak perlu mikirin apa-apa, kalian cuma perlu transaksi jual beli dari vendor misalnya, kalau memang kalian udah sebesar itu loh barang dagangannya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, semoga ini menjadi pelajaran juga buat saya dari cerita fiktif yang ada, dan menjadi pelajaran buat teman-teman juga atas cerita fiktif yang sudah saya sampaikan barusan. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.